Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Niam Ramadhani, nomor NIM 230101110181. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian madrasah. Ya, madrasah secara umum juga sama dengan sekolah-sekolah lain, yaitu lembaga pendidikan yang menggunakan sistem klasikal dan kelas dengan segala fasilitasnya seperti kursi, meja, dan papan tulis. Kecuali aspek tradisi dan kurikulum yang dilaksanakan, meskipun sekarang posisi madrasah secara umum masih mempertahankan ciri khasnya sebagai sekolah yang berciri khas Islam. Lebih jauh dikupas bahwa kata madrasah dalam bahasa Arab adalah bentuk kata keterangan tempat. Dari akar kata darosa, secara harfiah, madrasah diartikan sebagai tempat belajar para pelajar atau tempat untuk memberikan pelajaran. Dari akar kata darosa juga bisa diturunkan kata midras yang mempunyai arti buku yang dipelajari atau tempat belajar. Kata midras juga diartikan sebagai rumah untuk mempelajari kitab. Kata madrasah juga ditemukan dalam bahasa Hebreu atau Arami dari akar kata yang sama, yaitu darosa yang berarti membaca dan belajar atau tempat duduk untuk belajar. Dari kedua bahasa tersebut, kata madrasah mempunyai arti yang sama, tempat belajar. Jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, kata madrasah memiliki arti sekolah. Kondisi pada mulanya kata sekolah itu sendiri berasal dari bahasa Indonesia, melainkan dari bahasa asing, yaitu school atau sekolah. Sungguh pun secara teknis, yakni dalam proses belajar mengajarnya secara formal, madrasah tidak berbeda dengan sekolah, melainkan diberi konotasi yang lebih spesifik lagi, yakni sekolah agama, tempat di mana anak-anak didik memperoleh pembelajaran hal ihwal atau seluk-beluk agama dalam keagamaan. Dalam prakteknya memang ada madrasah yang di samping mengajarkan ilmu-ilmu keagamaan juga mengajarkan ilmu-ilmu yang diajarkan di sekolah-sekolah umum. Selain itu, madrasah yang hanya mengkhususkan diri pada ilmu-ilmu agama yang bisa disebut madrasah diniyah. Kenyataan bahwa kata madrasah berasal dari bahasa Arab dan tidak diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menyebabkan masyarakat lebih memahami madrasah sebagai lembaga pendidikan Islam, yakni tempat untuk belajar agama. Latar belakang madrasah. Menurut Derajat 2018, munculnya madrasah di Indonesia sekitar abad ke-20 yang dilatar belakangi oleh beberapa faktor. Yang pertama adalah kuatnya semangat pembaharuan pendidikan Islam yang datang dari Timur Tengah atau Arab Saudi. Respon umat Islam. Yang kedua yaitu respon umat Islam terhadap pendidikan dalam kebijakan Hindia Belanda yang mendirikan serta mengembangkan sekolah-sekolah umum. Kenyataan tersebut didukung oleh pendapat Arsyad bahwa munculnya madrasah sebagai lembaga pendidikan Islam dikarenakan kekhawatiran umat Islam di Indonesia terhadap pemerintah Hindia Belanda yang mendirikan sekolah-sekolah umum tanpa memasukkan pelajaran dan pendidikan agama Islam. Yang terakhir yaitu adanya ketidakpuasan sebagian umat Islam terhadap sistem pendidikan yang ada, pesantren yang memfokuskan hanya pada pelajaran agama dan sekolah umum yang memfokuskan hanya pada pelajaran umum. Yang ketiga yaitu pembahasan tentang sejarah masuknya madrasah di Indonesia. Madrasah pertama yang didirikan di Indonesia dikenal sebagai Madrasah Ibnu Abbas. Madrasah ini didirikan pada tahun 1229 Masehi oleh seseorang ulama muslim bernama Tuan Guru Haji Muda Abdul Khair. Lokasinya terletak di Kampung Jawa, Palembang, Sumatera Selatan. Madrasah Ibnu Abbas menjadi cikal bakal perkembangan madrasah di Indonesia. Madrasah pertama kali masuk ke Indonesia pada abad 13 dibawa oleh pedagang muslim dan penyebar Islam. Namun perkembangan madrasah secara signifikan terjadi pada masa penjajahan Belanda pada awal abad ke-20. Pemerintahan kolonial Belanda mendirikan madrasah untuk menyediakan pendidikan agama Islam yang terkontrol. Setelah kemerdekaan Indonesia, madrasah terus berkembang. Pada tahun 1956, pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1956 tentang Peraturan Madrasah. Undang-undang tersebut memberikan pengakuan resmi terhadap madrasah dan menetapkan standar kurikulum dan pengelolaannya. Sejak itu,
Madrasah terus berkembang sebagai lembaga pendidikan Islam di Indonesia, memberikan kontribusi penting dalam mendidik generasi muda dengan nilai-nilai agama dan pengetahuan umum. Gambaran umum tentang madrasah tidak akan bisa lepas dari telaah pertumbuhan dan perkembangan madrasah di Indonesia. Fase madrasah ada tiga. Fase madrasah di Indonesia dapat dibagi menjadi 3 fase. Fase pertama, sejak mulai tumbuhnya pendidikan Islam pada awal masuknya Islam ke Indonesia sampai munculnya zaman pembaruan di Indonesia. Fase kedua, sejak masuknya ide-ide pembaruan pendidikan Islam di Indonesia. Dan fase ketiga, sejak diundangkannya Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Madrasah juga memiliki potensi di era modern. Madrasah di era modern sering mengalami perubahan dan penyesuaian agar tetap relevan dengan perkembangan zaman. Madrasah pada dasarnya adalah sekolah agama Islam yang mengajarkan pendidikan agama Islam, tetapi di era modern, madrasah juga mengintegrasikan pendidikan umum dengan kurikulum yang lebih kuat. Beberapa perubahan yang terjadi di madrasah era modern termasuk kurikulum terintegrasi, 2 penggunaan teknologi, 3 pendidikan karakter dan keterampilan, 4 pendekatan pembelajaran yang aktif, 5 penekanan pada bahasa asing dan komunikasi, 6 pengembangan keterbukaan dan toleransi, 7 peningkatan kualitas pengajaran dan pengelolaan. Semua perubahan ini bertujuan untuk menjadikan madrasah sebagai lembaga pendidikan yang tidak hanya mengajarkan nilai-nilai agama, tetapi juga mempersiapkan siswa untuk menjadi individu yang berpengetahuan luas, berdaya saing, dan berkontribusi positif dalam masyarakat modern. Strategi untuk mengembangkan madrasah. Yang pertama adalah metode pengajaran yang inovatif. Metode pengajaran yang inovatif yaitu membuat sarana yang baru dan partisipasi masyarakat. Yang ketiga yaitu pelatihan guru profesional. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.